Tapi ada dua pilihan nih, TikTok Ads Manager atau TikTok Promote Post. Dan seringnya kita kebingungan untuk memilih yang mana yang lebih cocok untuk bisnis kita. Karena yang lebih kompleks, yang lebih advance seperti TikTok Ads Manager belum tentu cocok buat Anda. Sebagai seorang pebisnis, kayaknya berpromosi itu udah jadi bagian dari aktivitas kita. Dan salah satunya saat ini adalah berpromosi menggunakan TikTok. Tapi ada dua pilihan nih, TikTok Ads Manager atau TikTok Promote Post. Dan seringnya kita kebingungan untuk memilih yang mana yang lebih cocok untuk bisnis kita. Karena yang lebih kompleks, yang lebih advance seperti TikTok Ads Manager belum tentu cocok buat Anda. Dan bagaimana cara kita bisa tahunya yang mana yang cocok buat bisnis kita akan bahas dalam video yang satu ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan kurang lebih selama 8 tahun saya telah mengembangkan bisnis saya menggunakan online marketing. Jadi saat ini saya juga membantu teman-teman yang ingin merintis bisnisnya atau mengembangkan bisnisnya dari dunia online ini. Jadi buat Anda yang saat ini baru pertama kalinya bertemu dengan saya di dalam video yang satu ini, jangan lupa untuk subscribe channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips info terbaru seputar bisnis, marketing, dan juga seputar terutama online marketing. Belum lama ini saya mendapatkan pertanyaan, sebetulnya lebih efektif mana nih jika kita ingin menggunakan TikTok untuk mempromosikan bisnis kita? Lebih baik kita pilih yang TikTok Ads Manager atau yang TikTok Promote Post ya. Cukup banyak yang sudah tahu ya kalau TikTok itu memang salah satu tempat yang efektif untuk mempromosikan bisnis kita. Memang ada yang efektif di TikTok, ada juga yang tidak efektif di TikTok. Dan mayoritas memang kita bisa lihat sekarang pengguna TikTok pun sudah makin banyak dan artinya makin menjanjikan. Jadi kalau saran saya, bisnis Anda saat ini belum berada di TikTok dan berpromosi menggunakan TikTok, maka Anda akan kehilangan cukup banyak calon pelanggan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah lebih efektif yang mana ya? Artinya, kadang-kadang kita waktu lagi membandingkan antara TikTok Ads Manager dengan TikTok Ads Promote, yang kita lihat bukan lebih efektif dan cocok yang mana ya, tapi yang kita lihat adalah yang lebih advance yang mana, yang lebih bisa macam-macam fiturnya yang mana, yang lebih bisa digunakan dengan lebih detail yang mana gitu ya. Dan kalau itu yang menjadi ukurannya, maka TikTok Ads Manager sudah pasti adalah jawabannya. Tapi ternyata belum tentu yang dibutuhkan adalah yang itu. Karena banyak sekali seperti di Instagram pun sama, bisnis-bisnis yang hanya dengan promote post pun saja sudah mendapatkan omset ratusan juta bahkan miliaran. Jadi tergantung dari apa sebetulnya? Apakah tergantung dari hanya advance fitur aja, atau ada efek lainnya, ada faktor lainnya yang harus kita pertimbangkan. Nah, paling tidak dari sisi kekurangannya dulu, buat teman-teman yang mungkin seorang yang baru mau berpromosi di TikTok, memang nggak mudah untuk kita bisa langsung menggunakan TikTok Ads Manager. Salah satunya karena hal ini. Modal yang cukup besar. Jadi di TikTok Ads Manager itu memang ibaratnya kita membutuhkan budget. Kalau per bulannya kita konsisten untuk minimal dengan budget minimum untuk beriklan, maka kita membutuhkan kurang lebih 6 juta per bulan. Wah, ini lebih dari gaji UMR ya teman-teman ya. Jadi buat kita yang mungkin seorang pebisnis yang bermula dari seorang karyawan yang side hustle sambil bisnis sampingan cukup sulit. Karena kenapa? Karena di TikTok itu ada kebutuhan minimal 200.000 per hari jika kita ingin beriklan. Dan artinya 200.000 dikali 30 hari kan adalah 6 juta. Jadi saran saya adalah waktu kita mau menggunakan TikTok Ads Manager ini sebisa mungkin kita sudah cukup sering beriklan dan sudah cukup punya cara untuk kita bisa pada akhirnya menemukan campaign ataupun iklan yang winning. Jadi kalau bisa baru pertama kalinya beriklan, memang ada beberapa yang pertama kali beriklan dan langsung di TikTok Ads. Tapi saran saya, teman-teman berlatihlah cara beriklan di platform yang harganya lebih murah. Contohnya di Facebook, bahkan di Google juga per kliknya itu cukup lebih murah. Jadi kita bisa terutama menguasai dulu bahwa di momen beriklan itu, di saat beriklan ada yang namanya fase-fasenya. Ada fase testing beriklan, fase optimizing, fase scaling up. Nah, kalau kita baru pertama kali dan belum tahu ketiga-tiganya itu akan cukup menghabiskan uang. Karena apa? Karena minimum budget kita untuk menggunakan Ads Manager adalah 200.000 per hari. Artinya 6 juta per bulan. Jadi cukup mahal ya. Dan kedua adalah kalau bisa, teman-teman waktu menggunakan TikTok Ads Manager ini bukan lagi produk yang lagi testing. Artinya bukan masalah testing ads-nya ya, tapi produk tersebut yang teman-teman miliki ini adalah produk yang sudah dipastikan fit ke market. Artinya produk dan market fitnya ini udah ketahuan nih, produk ini kayaknya bakal laku dan sudah teruji kualitasnya. Baru kita tinggal mencari audiensnya saja, tinggal mencari target pembelinya saja menggunakan TikTok. Tapi bukan kita ingin testing produk ya di dalam TikTok.
biasanya yang dilakukan testingnya di tempat lain. Misalnya testing cari produk winning kalau kita dropshipper itu di platformnya seperti Facebook, Instagram, yang winningnya dari Facebook, Instagram kita coba masukkan ke TikTok. Kurang lebih seperti itu ya. Artinya di sini kita bisa lihat ya, terdengar cukup kompleks. Dan itulah kenapa mereka yang menggunakan TikTok Ads Manager ini memang selain budgetnya tinggi, fitur-fiturnya pun cukup detail dan cukup kompleks. Maka saran saya, Anda harus pertimbangkan kembali yang mana sebetulnya posisi bisnis kita saat ini. Kira-kira kalau kita lihat di gambar ini ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, lebih keren yang mana? Jawabannya pasti yang sebelah kiri, yang Ferrari ya. Yang sebelah kanan mungkin nggak sekeren itu. Tapi pertanyaannya, kalau kita lagi di daerah Jakarta, di daerah kita saat ini, tempat teman-teman, yang mana yang akan kita gunakan untuk kita dari rumah untuk ke komplek kita mau ke depan beli sayur, beli bubur, atau bahkan ke Indomaret, Alfamaret. Kira-kira kita menggunakan Ferrari atau kita menggunakan mobil rakyat ya, seperti Avanza yang memang sangat banyak digunakan oleh orang. Kalau kita mau beli galon air ke Indomaret, apakah kita akan menggunakan Ferrari atau lebih baik menggunakan Avanza? Kebayang ya? Jadi dengan visualisasi itu kita bisa lihat bahwa TikTok Ads Manager memang canggih, memang advance, seperti layaknya kalau kita punya mobil Ferrari ya, kencang sekali Ferrarinya. Mungkin kalau dari 0 sampai 100 aja yang dibutuhkan waktunya itu nggak banyak. Dan juga bisa diajak untuk lebih mudah untuk dia ngebut kanan kiri ya. Balapan itu lebih mudah sebetulnya, sama seperti fitur di TikTok Ads Manager. Tapi case-nya kalau kita hanya mau ke depan komplek kita, mau beli galon air supaya kita ganti galon air di rumah gitu ya. Kita mau pakai Ferrari atau kita mau pakai Avanza? Saya nggak pakai Ferrari ya. Lebih baik ada case-case tertentu yang kita memang lebih baik menggunakan mobil seperti mobil rakyat. Artinya apa? Lebih ekonomis, lebih stabil, lebih bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal. Itulah juga fungsinya ada TikTok Ads Manager, ada namanya TikTok Ads Promote. Jadi untuk saya, ini bukan bagus-bagusan, tapi tergantung konteksnya Anda menggunakan kedua fitur ini, kedua cara berpromosi ini, TikTok Ads Manager dan juga TikTok Promote ini, di tempat Anda saat ini, di bisnis Anda bisa memilih, dicocokkan dengan keadaan bisnis Anda saat ini. Bisa jadi, kalau buat Anda ternyata budget 6 juta sebulan itu, mungkin buat Anda lebih baik dialokasikan ke tempat lain. Membangun produk yang lebih bagus atau menggunakan channel marketing lain yang lebih efektif buat Anda. Mungkin channel marketing di TikTok belum terlalu efektif untuk Anda saat ini, maka budgetnya bisa dialokasikan di channel marketing lainnya seperti mungkin endorsement di Instagram atau advertising di Google atau di tempat-tempat lainnya. Jadi itulah kenapa kita harus membandingkan, dibalikan lagi ke kebutuhan bisnis kita yang saat ini. Paling tidak ada keuntungan kalau Anda menggunakan seperti tadi mobil rakyat dibandingkan dengan mobil yang Ferrari tadi, atau menggunakan TikTok Promote, itu ada keuntungannya juga. Inilah keuntungannya. Salah satu keuntungannya adalah budgetnya receh, tapi bisa bikin orang noleh. Kenapa? Karena budgetnya ternyata hanya 15.000 sehari. Wah, ini beda jauh ya. Kalau tadi kita lihat TikTok Ads Manager membutuhkan minimum budget 200.000 sehari. Kalau TikTok Promote Post saat ini kita merekam video ini membutuhkan 15.000 per hari. 15.000 dibandingkan dengan 200.000. Ya seperti visualisasi mobil tadi ya, sangat jauh juga ya. Itulah kenapa kadang-kadang kalau kita lagi ingin testing, kita lagi ingin coba-coba nih masuk ke berpromosi menggunakan TikTok, saya juga menyarankan menggunakan TikTok Promote Post juga. Lalu apakah kalau kita sudah menggunakan TikTok Ads Manager tidak menggunakan lagi TikTok Promote Post? Saran saya juga enggak. Terutama kalau teman-teman adalah digital marketing bisnis atau bisnis yang lokasi bisnisnya itu ada di offline juga, maka TikTok Promote Post tetap saya sarankan, apalagi makin ke sini TikTok Promote Post itu makin banyak fitur-fitur yang menarik yang mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Contohnya adalah local targeting, mentargetkan area lokal yang tadinya nggak bisa dilakukan di TikTok Promote Post, sekarang bisa mulai diaktifkan ya. Tadinya hanya bisa diakses di TikTok Ads Manager saja, sekarang bisa di TikTok Promote Post, dan ini menjadi menarik banget buat teman-teman yang memiliki bisnis lokal atau customernya berada di area dari sekitar lokasi bisnis teman-teman. Saat saya coba hitung dengan menggunakan TikTok Promote Post, dengan membayar 15.000 saja ya, jadi tahu 15.000 doang, itu bisa tampil di depan ribuan pelanggan. Ya lebih murah dibandingkan kita mencetak brosur sendiri ya. 15.000 tampil di depan ribuan pelanggan itu berapa? Tepatnya sekitar 2.442 calon pelanggan. Ini kalau nanti di video lainnya di channel Yosef Abbas, saya akan tunjukkan bahwa begitu kita setting TikTok Promote, kita bisa melihat ya, dengan budget 15.000 Anda nanti akan
kurang lebih ditampilkan ke jumlah orangnya itu ada angkanya berapa. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa kalau budget teman-teman belum terlalu banyak, belum terlalu besar, baru mulai bisnis, boleh disarankan menggunakan TikTok Promote Post dulu. Kenapa? Karena dibandingkan teman-teman nggak berpromosi sama sekali, tidak menggunakan apapun untuk berpromosi, hanya bergantung kepada marketing, saya bilang marketing by hope ya, marketing dengan berharap-harap aja FYP, dan kita nggak tahu kapan FYP-nya, dan kalaupun FYP kita nggak bisa memastikan setiap bulan FYP, sehingga omsetnya nggak terkontrol, teman-teman paling nggak bisa menggunakan metode promote post TikTok supaya kita bisa yakin bahwa setiap bulan kita memastikan ada kurang lebih 15.000 atau 2.000 orang yang melihat bisnis kita. Jadi semoga tips ini bisa berguna buat teman-teman dan membuat marketing teman-teman ini nggak hanya marketing by hope aja berharap-harap, tapi kita punya cara, strategi, dan mekanisme beriklan yang membuat setiap bulannya kita memastikan paling nggak ada berapa jumlah pasang mata yang melihat brand atau bisnis kita. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya, kalau Anda sampai saat ini juga belum subscribe di channel Yosef Abbas, saya ajak Anda saat ini supaya subscribe di channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips yang kita bahas, kita bedah seperti yang dalam video satu ini. Jadi subscribe sekarang juga supaya nggak ketinggalan terupdate terbaru seputar bisnis, marketing, dan juga seputar online marketing terutama. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama saya Yosef Abbas, founder dari Sekolah Pebisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!